Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hasnanindia Putri dengan NIM 2302110041. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi dari artikel yang sudah saya buat, tetapi saya akan menjelaskan dalam bentuk PowerPoint agar lebih mudah dengan judul yaitu kesadaran etis dalam ruang siber. Di era serba digital ini, interaksi kita tidak hanya lagi terjadi secara fisik, tetapi dengan secara daring juga. Maka penting bagi kita untuk tidak hanya cakap secara teknis, tetapi juga secara etis dan manusiawi dalam ruang digital. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Digitalisasi mengubah cara manusia berinteraksi dan membentuk nilai sosial. Namun, meningkatnya hoaks, ujaran kebencian, perilaku agresif, menunjukkan bahwa literasi digital ini tidak cukup hanya teknis saja, tetapi juga harus mengandung kesadaran moral dan sosial. Hal ini yang dimaksud adalah transformasi digital telah mempercepat cara kita berkomunikasi, belajar, dan bekerja. Namun, di sisi lain, kita juga menghadapi tantangan serius seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan perilaku tidak etis di media sosial. Ini menunjukkan bahwa kemampuan menggunakan teknologi belum dibarengi dengan kesadaran moral yang memadai. Literasi digital yang selama ini hanya dipahami sebagai kemampuan teknis saja, seharusnya diperluas maknanya, yaitu menjadi alat untuk membangun karakter, memperkuat empati, dan menanamkan tanggung jawab sosial. Selanjutnya, ada literasi digital sebagai pilar etika sosial. Literasi digital harus mencakup kemampuan berpikir kritis, empati, dan tanggung jawab. Konsep Net Smart menegaskan bahwa teknologi hanyalah alat dan manusialah yang menentukan dampaknya. Yang dimaksud adalah literasi digital yang beretika mencakup kemampuan berpikir kritis terhadap informasi, memahami konsekuensi dari setiap tindakan digital, serta menjaga interaksi yang positif. Dalam ruang digital yang anonim dan tanpa batas, nilai-nilai seperti empati, keadilan, dan sopan santun harus menjadi fondasi interaksi kita. Seperti kata Howard Reichel, dalam konsep Net Smart, teknologi hanyalah alat. Manusialah yang menentukan apakah teknologi itu akan memperkuat atau bahkan dapat menghancurkan tatanan sosial itu. Baik, selanjutnya akan menjelaskan tentang tantangan kemanusiaan di era digital. Fenomena dehumanisasi, penyebaran kebencian, dan miskomunikasi terjadi akibat anonimitas dan kurangnya kontrol sosial. Literasi digital yang humanis dibutuhkan agar ruang digital tidak kehilangan nilai kemanusiaan. Yang dimaksud yaitu salah satu tantangan besar di era digital ini yaitu adalah dehumanisasi dalam komunikasi digital. Orang-orang lebih mudah menyakiti karena mereka berinteraksi bukan dengan manusia nyata, tapi dengan avatar atau akun tanpa wajah. Akibatnya ujaran kebencian, trolling, dan doxing marak terjadi. Selain itu, algoritma media sosial seringkali hanya memperkuat pandangan yang serupa, menyebabkan polarisasi dan menghambat diskusi sehat. Tanpa kesadaran etis, ruang digital dapat menjadi lahan subur bagi intoleransi dan kekerasan simbolik. Selanjutnya, ada integrasi literasi digital dan nilai kemanusiaan dalam pendidikan. Pendidikan harus mengintegrasikan nilai-nilai kemanusiaan dalam kurikulum. Etika digital, keamanan data, dan empati sosial perlu diajarkan untuk membentuk karakter siswa sebagai warga digital yang bermoral. Hal ini yang dimaksud adalah pendidikan memegang peran penting dalam membentuk karakter digital. Kurikulum harus mulai memasukkan materi seperti etika digital, perlindungan privasi, dan nilai-nilai kemanusiaan seperti empati dan solidaritas. Metode pembelajaran bisa dilakukan melalui diskusi kasus nyata, simulasi etika digital, atau proyek sosial berbasis media. Guru dan dosen juga perlu menjadi teladan dalam menggunakan teknologi secara bertanggung jawab untuk membangun komunitas belajar yang inklusif dan etis. Selanjutnya ada peran mahasiswa sebagai agen perubahan.
mahasiswa dapat menjadi agen perubahan digital melalui kampanye edukatif, konten positif, dan platform inklusif. Kolaborasi dengan institusi dan pemerintah diperlukan untuk memperluas dampak literasi digital yang beretika. Hal ini yang dimaksud adalah sebagai mahasiswa, kita adalah bagian dari generasi digital natif yang tidak hanya menguasai teknologi, tetapi juga memiliki peluang besar untuk membentuk budaya digital. Kita bisa menyuarakan toleransi, menyebarkan konten positif, dan membela kelompok rentan di dunia maya. Melalui kegiatan seperti kampanye, anti-hoax, webinar edukatif, atau proyek digital komunitas, kita bisa menjadi agen perubahan yang nyata. Mahasiswa bukan hanya pengguna teknologi, tetapi juga pembentuk masa depan digital yang adil dan beradab. Oke, selanjutnya ada kesimpulan. Dari materi-materi yang sebelumnya sudah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa literasi digital tidak boleh hanya berhenti pada kecakapan teknis saja. Kita juga membutuhkan literasi digital yang berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan agar ruang digital tetap menjadi tempat aman, inklusif, dan produktif. Pendidikan dan kolaborasi lintas sektor harus bersinergi untuk menciptakan masa depan digital yang lebih humanis. Oleh karena itu, mari kita semua menjadi bagian dari gerakan literasi digital yang beretika untuk masa depan yang lebih adil dan beradab. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang dan salahnya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.